Sobat Pemilih, jumpa lagi di YouTube channelnya KPU Karanganyar. Kembali di Jadi Tahu, Jagungan Demokrasi dan Tahapan Pemilu. Seperti biasa, kita akan ngobrol dan berbincang asik terkait peristiwa-peristiwa dan juga isu-isu hangat di bidang politik, demokrasi, dan juga kepemiluan. Karena sekarang ini masih edisi Syawal, edisi Lebaran, KPU Karanganyar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sobat Pemilih, setelah kemarin kita berbincang dengan Ketua KPU RI, untuk edisi kali ini kita akan kembali berbincang dengan narasumber yang juga luar biasa. Untuk edisi kali ini kita akan membahas terkait Pilkada serentak tahun 2024. Dan sudah hadir bersama kita dua narasumber. Oke, langsung saja kita ketemu sama narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Saya panggilnya Mas aja ya, Mas Yulianto Sudrajat. Sore Mas Derajat. Selamat sore Mbak David. Sugeng rawuh di Jadi Tahu, Jagungan Demokrasi dan Tahapan Pemilu. Dan narasumber kedua kita ini sebenarnya tuan rumah sih. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Mbak Triastuti Suryandari. Ini biar kelihatan muda ya. Iya, selamat sore Mbak Trias. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah ini sehat. Semangat kayaknya, menyala gitu. Oke. Sobat Pemilih semuanya, langsung aja Mas Derajat, Mbak Trias, seperti tadi sudah disampaikan di awal, kita akan ngomongin tentang Pilkada serentak tahun 2024. Kita tahu bersama ya, untuk Jawa Tengah dan Karanganyar ini melaksanakan Pilkada terakhir kan di 27 Juni 2018 kemarin. Kalau masa jabatannya 5 tahun nih, hitung berarti 18, 19, 20, 21, 22, 23, harusnya 23. Nah ini kok penyelenggaraan pilkadanya di 2024. Ini sejarah, terus latar belakang dan juga regulasinya seperti apa ini Mas? Kok penyelenggaraan pemilu jadinya di tahun penyelenggaraan pilkada maksud saya penyelenggaraan pilkada di tahun 2024. Gimana nih Mas Derajat sejarahnya? Ya, terima kasih Mbak David, Mbak Trias ya, dari KPU Karanganyar sudah mengundang kami begitu ya dari KPU Provinsi Jawa Tengah untuk bincang soal pemilu dan pilkada, soal demokrasi. Namun sebelumnya, mumpung bulan Syawal, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya untuk seluruh jajaran KPU Kabupaten Karanganyar serta masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. Ya, bicara soal pilkada serentak berikutnya ya ini mestinya ya. Tadi disampaikan semestinya karena pilkada terakhir di Kabupaten Karanganyar itu di tahun 2018, mestinya kalau sesuai dengan siklus 5 tahunan akhir masa jabatannya adalah 2023. Mestinya pilkada serentak berikutnya tentu di 2023. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kan seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di pasal 201 itu jelas tertuang bahwa pelaksanaan pilkada serentak berikutnya itu di tahun 2024. Tepatnya di bulan November, bahkan itu tercantum di dalam pasal tersebut. Artinya itu di tahun 2016 itu sudah disahkan undang-undang itu. Artinya bahwa pelaksanaan seluruh rangkaian pilkada itu akan bertemu di tahun 2024. Nah, padahal saat ini tidak ada perubahan ya, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan terkait dengan undang-undang tersebut, terkait dengan pasal tersebut. Semua sudah paham bahwa seiring dengan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu pelaksanaan pilkada itu tidak ada pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2022, pilkada di 2023. Asumsinya kan masyarakat hanya mengetahui bahwa pelaksanaan pilkada serentak di 2017, kalau 5 tahun kan tentunya pilkadanya lagi 2022. Kemudian pilkada yang daerah yang pilkada di 2018, pilkada berikutnya ada di 2023. Tetapi kan sebelum itu kan sudah terkunci melalui undang-undang itu ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa pilkada serentak itu akan dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Nah, inilah yang karena undang-undang itu sampai sekarang tidak ada perubahan, dan kemarin memang sempat ada wacana ya di DPR RI, di pemerintah terkait dengan beberapa wacana usulan untuk merevisi undang-undang tersebut, yang akan barangkali ada pendapat, menampung pendapat ya akan dilaksanakan entah itu 2022 atau 2023, tetapi akhirnya sampai dengan keputusan akhir bahwa tidak ada perubahan undang-undang, maka KPU sebagai pelaksana undang-undang tentu kita akan mulai sekarang mempersiapkan pemilihan atau pilkada itu ya 2024. Dan yang pasti lebih penting juga itu tidak kalah pentingnya adalah pemilu nasional, itu pemilu legislatif, pemilu presiden juga di tahun 2024. Ya, itu yang perlu kita sampaikan kepada publik ya, kepada masyarakat, bahwa pilkada serentak berikutnya sampai dengan hari ini tidak ada perubahan undang-undang, maka akan dilaksanakan kalau bicara pilkada ya itu November tahun 2024 gitu. Oke. Nah kalau gitu ini terkait masa jabatan gimana nih? Kayak Karanganyar nih, nanti bupatinya berakhir di 23. Gimana nih Pak Trias kalau masa jabatan bupatinya nanti? Ya Anji, kalau berkait dengan masa jabatan ya, karena kita itu khususnya KPU khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk di Kabupaten Karanganyar terakhir kita melaksanakan di 2018, berarti masa jabatan 5 tahun berakhir di 2023. Nah, kemudian ada masa 1 tahun ya menuju 2024. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Mas Derajat ya berkait dengan regulasi yang kita jadikan pedoman atau acuan itu tidak berubah. Nah, sehingga kita juga mengacu kepada undang-undang yang mengatur berkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sama juga di pasalnya, di pasal 201 itu sudah di situ sudah disampaikan berkait dengan masa jabatan yang berakhir untuk kepala daerah ya, ini berakhir di 2023 dan berakhir di 2023 ini akan ada kekosongan. Nah, ketika ada kekosongan maka dibentuk penjabat. Nah, penjabat gubernur, bupati, wali kota gitu ya. Itu. Nah, sampai dengan pelantikan. Nah, sampai dengan pelantikan. Nah, sehingga ini pelaksanaan pemerintahan ini kan nggak mungkin bisa berhenti ya. Jadi ini kan terus tetap berjalan. Nah, sehingga untuk tetap kita kabupaten, kota, provinsi itu melaksanakan pengelolaan pemerintahan ya melalui penjabat ini. Iya. Nah, kalau ini yang kasusnya Karanganyar yang masa jabatannya berakhir lebih dulu. Nah, kalau yang pemilu pilkada 2020 kemarin ini berarti masa jabatannya nggak sampai 5 tahun gitu ya Mas Derajat. Ini 21 kabupaten kota yang kemarin melaksanakan pilkada ini masa jabatannya pripun? Ya, menambahi dari yang disampaikan Mbak Trias ya. Jadi untuk mengisi kekosongan jabatan, karena kan habisnya kan kalau yang pilkada 2017 akhir masa jabatannya gubernur, bupati, hasil pilkada 2017 kan 2022, yang 2018 kan habisnya 2003. Persis disampaikan Mbak Trias tadi bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut maka akan ditunjuk penjabat gubernur, penjabat bupati, wali kota gitu ya. Kalau yang selevel gubernur ditunjuk oleh setara dengan jabatan madya ya.
kemudian yang bupati wali kota setara dengan Pratama dengan Pratama. Itu jelas wilayahnya nanti ada di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penunjukan penjabat gubernur maupun penjabat bupati atau wali kota. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana hasil pilkada di 2020 itu ya, kan gitu ya, yang barusan kita laksanakan kemarin ya. Kalau Jawa Tengah ada 21 kabupaten kota, sementara kan pelantikannya di di tahun 2021 kan, ya, betul. Hasil pilkada 2020, kemudian pelantikannya di 2021. Nah, seperti yang sebenarnya begini, seperti yang tertuang di dalam undang-undang bahwa masa jabatan kepala daerah wakil kepala daerah kan 5 tahun, maka SK-nya, SK gubernur, SK bupati terpilih itu juga 5 tahun. Namun begitu ya, itu nanti kalau ada terkait dengan aturan bahwa nanti dipangkas masa jabatannya karena pilkada serentak berikutnya itu seperti tertuang di dalam undang-undang itu tahun 2024 begitu, maka nanti akan diberikan kompensasi dari sisa akhir masa jabatannya. Taruhlah begini, pilkada 2024 itu kan dilaksanakan hari H pemungutan suaranya di bulan November 2024. Mestinya nanti pelantikannya pasti juga di 2025. Nah, tentu kita belum bisa hitung-hitungan secara rinci karena tahapannya untuk pilkada 2024 itu akan berakhir di bulan apa, kan begitu. Nah, sampai dengan ditetapkannya paslon terpilih ya oleh KPU begitu, terus kemudian nanti kita serahkan kepada DPRD, melalui DPRD ke kementerian ke gubernur, kalau kabupaten ya, kemudian untuk diusulkan pelantikan. Jadwal pelantikan kan ada di ranah pemerintahan ya begitu. Nah, hitung-hitungannya pasti 2025 nanti sudah dilantik lah ya, sudah dilantik untuk hasil pilkada tahun 2024. Berarti kan 2021 akhir pelantikan yang pilkada sekarang kan sampai dengan 2025 bulan apa kita belum tahu. Nah, otomatis kan pertanyaannya tidak 5 tahun utuh kan begitu ya. Iya, kalau tidak 5 tahun nanti akan sisa dari jabatan itu seperti yang tertuang di dalam surat keputusan bupati terpilih itu mendapatkan SK pengangkatan gubernur, pengangkatan bupati, wali kota itu di situ tertera bahwa nanti akan diberikan kompensasi terkait dengan sisa akhir masa jabatannya. Jadi berarti kalau yang nanti sudah berakhir masa jabatannya sebelum 2024 nanti akan ada PJ, sementara yang hasil pemilu 2020 nanti karena ada mungkin pemangkasan masa jabatan akan ada kompensasi. Iya. Oke, berarti boleh dibilang nanti pelaksanaan pilkada di tahun 2024 ini nanti serentak se-Indonesia ya? Iya. Jadi 2024 itu seluruhnya, baik pilihan gubernur, pilihan bupati, wali kota, total ada sekitar mungkin 514-an ya, kalau di total seluruh Indonesia itu provinsi, kabupaten, cuma memang minus seperti Jogja ya. Jogja kan tidak ada pilihan gubernur karena undang-undang keistimewaan, undang-undang Jogja. Terus kemudian kayak DKI, kabupaten, DKI sebagai ibu sama kota Madianya. Sana kan Jakarta itu hanya gubernur saja. Gubernur saja. Kalau bupati itu ya di Kepulauan Seribu, ya itu kabupaten. Kalau Jawa Tengah sendiri ini seperti apa nih, Mas? Kesiapannya menghadapi pilkada serentak 2024 nantinya? Ya, tentu gini, kita urutkan saja dulu bahwa pemilu nasional itu tidak mungkin diundur ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kan jelas selama 5 tahun itu pilkada 2019, pemilu 2019, kemudian pemilu berikutnya di pemilu 2024. Nah, kita masih cukup banyak waktu ya, karena tidak ada perubahan undang-undang di pilkada, otomatis kita tidak sedang menjalani tahapan
pilkada, karena kalau ada perubahan undang-undang kemarin itu di pilkada itu berarti kan tahun 2022 ini sudah ada tahapan pilkada, mulainya 2021, 2023 ada pilkada lagi mungkin gitu ya. Nah, tentu KPU fokusnya pasti ke situ lebih dahulu. Tetapi karena ini tidak ada perubahan undang-undang, maka KPU langsung fokus juga kepada pemilu pilpres sama pemilu legislatif di 2024 yang itu sudah kita simulasikan ya, sudah disimulasikan oleh KPU RI di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bahwa pelaksanaan tahapan untuk pemilu itu kan paling lambat 20 bulan sebelum hari H. Ya. Nah, tentu itu patokannya KPU harus merumuskan terlebih dahulu, menentukan terlebih dahulu kapan hari H pemungutan suara untuk pemilu 2024 gitu. Kalau berkaca di pemilu 2019 kan pelaksanaannya di bulan April. Ya kan? Taruhlah kalau KPU membuat simulasi di bulan Maret atau di bulan April begitu ya. Maka karena ini sudah tidak ada pilkada lagi, ya, pilkadanya sesuai dengan undang-undang yaitu 2024 nomor 24, maka kita cukup waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu nasional tersebut. Karena kemarin KPU sudah membuat skema yang disampaikan kepada KPU, kepada DPR, kepada pemerintah. KPU mengajukan bahwa tahapan dimulai 30 bulan. 20 bulan itu kan paling lambat. Biar ada persiapan lebih matang lagi. Kemudian kita menyusun PKPU-nya juga lebih dini lagi. Semuanya kesiapannya lebih baik gitu. Kalau dulu itu kan begitu didok kan langsung kita tahapan ditentukan. 2019 itu begitu mepetnya begitu ya. Nah, sekarang KPU punya cukup waktu, usulan KPU 30 bulan, dan kalau itu disetujui oleh DPR dan pemerintah maka PKPU pemilu legislatif dan pemilu presiden itu akan dimulai ya, didok kemudian dimulai 30 bulan belum hari H pemungutan. Taruhlah nanti di bulan September Oktober itu kita sudah mulai, kalau sudah mulai tahapan. Nah, saat ini untuk menyongsong tahapan itu KPU terus mempersiapkan, termasuk juga dukungan-dukungan untuk teknologi ya, aplikasi-aplikasi untuk mendukung itu. KPU terus akan memperbaiki sistem SIDALEH itu ya, sistem daftaran pemilih, kemudian situng, itu situng, sirekap, kemudian silog, kemudian sipol. Ini akan terus kita persiapkan terus. Di samping saat ini yang kegiatannya rutin yang kita laksanakan bersama kan seperti daftar pemilih berkelanjutan ya, di mana setiap update per bulan kabupaten kota selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengupdate posisi daftar pemilih tersebut, sehingga harapannya dengan update data pemilih ini nanti validitas data pemilih menuju ke pemilihan nasional itu menjadi lebih baik, lebih terjamin. Terus kemudian juga saat ini KPU tengah fokus nanti akan kita konsolidasikan untuk persiapan sipol ya, karena tahapan pemilu legislatif itu pasti dimulai dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu, terus kemudian verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Pasti ini butuh dukungan aplikasi untuk pendaftaran partai politik di dalam sipol itu, untuk memasukkan kepengurusan, kemudian keanggotaan, alamat kantor gitu ya. Itu kemudian SK dan sebagainya itu harus diupdate lagi. Nah, nanti ini KPU sudah mempersiapkan itu, sehingga harapannya nanti ketika proses pendaftaran partai politik itu dalam positioning seluruh perangkat, seluruh infrastruktur KPU itu sudah oke, sudah siap dan diterima oleh masyarakat. Iya, sudah melayani semuanya lah. Harapannya ini jadi sebenarnya tidak banyak waktu bagi KPU saat ini, meskipun saat ini tidak ada tahapan, tetapi KPU terus mempersiapkan ini, mempersiapkan infrastrukturnya dan juga tentu mempersiapkan SDM-nya ya, mempersiapkan SDM-nya untuk pelaksanaan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka KPU terus berupaya semaksimal mungkin ini
Jadi beberapa kegiatan ya, salah satunya juga memaksimalkan peran-peran kehumasan juga ya. Pako Humas kita bentuk semua sampai dengan level kabupaten kota, yang artinya kan kita terus menginformasikan kepada publik, kepada masyarakat terkait dengan informasi tentang pemilu, begitu bagian juga sarana edukasi pemilu, pilkada kepada publik, itu ya, artinya biar juga kami KPU itu mengemban misi juga soal voter education ya, pendidikan pemilih, penyelenggaraan tapi betul, juga mencerdaskan betul. Di samping juga kita kan sebentar lagi kan juga akan bentuk beberapa desa peduli pemilu, pemilihan begitu ya, yang itu sebenarnya lebih banyak ke edukasi pemilih ya, pendidikan pemilih. Itu Mbak, iya, iya, iya. Oke, tadi itu Jawa Tengah ya. Nah ini kalau di Karanganyar sendiri seperti apa Mbak Trias kesiapan dari KPU Karanganyar? Ya, kalau untuk kita mempersiapkan diri ya menuju ke pemilu maupun pemilihan serentak 2024, yang paling utama itu anggaran biasanya ya. Nah, anggaran ini yang sensitif ini. ya, anggaran yang kita perlu persiapkan sedini mungkin gitu untuk bisa melaksanakan setiap tahapan itu dengan baik di kalau pilkada itu pemilihan kepala daerah itu ditanggung oleh daerah. Ya betul, bukan APBN-nya sumber daya. Betul. Jadi kan dasar dari undang-undang maupun Permendagri itu kan anggaran untuk dana untuk pemilihan itu ditanggung oleh APBD dan dapat dibantu oleh APBN. Bahasanya dapat dibantu, tapi yang utama kan APBD. Nah, sedangkan kita ini sudah mulai melakukan penyusunan itu sejak di tahun 2020. Ya, ini hasil dari asis dari KPU Provinsi juga ya, dari supervisi KPU Provinsi, bimbingan dari KPU Provinsi, kita sudah menyusun rencana anggaran biaya itu dengan baik, sudah selesai dan sudah kita sampaikan kepada pemerintah daerah maupun DPR ya, DPRD begitu. Nah, sehingga ini untuk bisa menjadi gambaran umum. Oh, ternyata kita ini kebutuhan untuk pelaksanaan pemilihan itu seperti ini gitu ya, yang pada saat sekarang ini kenaikannya cukup signifikan gitu ya. Nah, sehingga kita beberapa tahun yang lalu juga mendorong ke pemerintah daerah maupun ke dewan tingkat kabupaten ya, bahwa akan bisa nggak gitu untuk memenuhi kebutuhan anggaran ini untuk pelaksanaan pemilihan serentak 2024, karena dasar dari Permendagri juga gitu ya, bahwa dimungkinkan gitu ya untuk pemerintah daerah ini membentuk dana cadangan. Nah, ini yang kita dorong ke pemerintah daerah maupun ke dewan beberapa tahun yang lalu berkait dengan pemenuhan kebutuhan anggaran ini, sehingga nanti tidak memberatkan dari pemerintah daerah, karena ini dipenuhi oleh APBD ya. Nah, sehingga ini yang baru kita laksanakan berkait dengan kebutuhan anggaran. Kemudian yang selanjutnya berkait dengan tadi sudah disampaikan panjang lebar sebenarnya oleh Pak Mas Derajat ya, kaitannya dengan pemahaman terhadap masyarakat gitu ya. Lah, khususnya di Karanganyar, di Kabupaten Karanganyar, kita dalam hal ini untuk mempersiapkan diri masyarakat ini, baik itu unsur pemilu maupun pemilihan itu kan ada 3 ya, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, sebagai pemilih. Nah, ini kita persiapkan sedini mungkin gitu, karena contohnya saja untuk penyelenggara ini sudah ada ketentuan ya, hanya 2 periode saja, dibatasi 2 periode. Jadi kita butuh penyelenggara ad hoc ya, yang benar-benar berkompeten di bidangnya gitu ya, kita persiapkan. Dan muncul baru nih
Nah, ini terkadang yang di beberapa wilayah ya, di beberapa kecamatan untuk pelaksanaan pemilihan beberapa waktu yang lalu ini mengalami kendala juga itu untuk pemenuhan personel ya personel penyelenggara. Nah, ini yang perlu kita persiapkan dari sekarang dan itu sudah kita mulai. Kemudian yang kedua berkait dengan peserta. Nah, seperti yang disampaikan Mas Derajat tadi bahwa kalau tadi disetujui ya masa tahapan ini diperpanjang menjadi 30 bulan gitu dan itu disetujui, berarti kita itu sudah melaksanakan tahapan itu di 2022 gitu, di 2022. Nah, tahapan awal adalah pendaftaran peserta. Nah, maka kita ini mulai dari kemarin ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai melakukan pendekatan kepada partai politik. Bukan pendekatan yang seperti apa ya, PDKT. PDKT itu dalam arti kita menyampaikan bahwa perlunya untuk peserta pemilu ini mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, menginformasikan lebih awal. Betul, menginformasikan lebih awal. Salah satunya berkait dengan persyaratan. Nah, persyaratan pendaftaran itu kan salah satunya SK ya, kepengurusan gitu. Nah, ini sudah kita mulai. Jadi sudah ada 5 sampai 6 partai politik yang sudah menyampaikan ke KPU Karanganyar berkait dengan perubahan kepengurusan gitu ya. SK kepengurusan itu sudah disampaikan ke kita. Nah, ini dan kita mendorong juga untuk partai politik yang lain yang belum gitu ya, belum menyampaikan perubahan, kalau ada perubahan kepengurusan, nah itu untuk bisa disampaikan ke kita. Nah, ini sebagai langkah awal kita untuk persiapan sehingga nanti peserta pemilu maupun peserta pemilihan ini nggak kemerungsung gitu ya. Jadi ada cukup waktu untuk mempersiapkan itu untuk peserta pemilu. Kemudian untuk pemilih sendiri. Nah, untuk pemilih ini tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Derajat, kita ini ada kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap bulannya, yaitu pemutaran data pemilih berkelanjutan, dan itu perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Nah, sehingga ini yang kita dorong untuk kita melakukan sosialisasi kaitannya dengan memahamkan bahwa masyarakat itu punya hak konstitusi. Hak konstitusinya itu seperti apa? Menyalurkannya seperti apa? Hanya ada satu saluran, ya harus terdaftar di daftar pemilihan gitu. Nah, ini yang kemudian kita persiapkan juga dari sekarang. Nah, itu walaupun kita nggak melaksanakan tahapan ya. Nah, ini malah ini kita punya banyak waktu nih untuk mempersiapkan diri ya, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat ya. Dan perlu diingat ya, persiapan itu juga tidak kalah sibuknya kita mempersiapkan agenda besar. Bayangin saja tahun 2024 kita punya gawe yang luar biasa. Kita tentu harus merefleksi juga ya, merefleksi pemilu 2019 saja sudah sedemikian rupa ya. Terus kemudian apalagi di tahun yang sama kita juga ada pilkada serentak 2024. Tentu pasti di tengah-tengah tahapan ada irisan tahapan yang itu kalau persiapannya tidak matang pasti kita beban penyelenggara pemilu itu berat sekali. Maka tidak ada cara lain bahwa kita harus betul-betul mempersiapkan secara matang agar tidak terjadi ekses-ekses apapun namanya. Pemilu 2019 itu kan ada residu ya, ada residu-residu, termasuk salah satunya ada sekitar 700-an lebih ya penyelenggara kita yang wafat. Se-Indonesia tapi ribuan penyelenggara juga dalam kondisi sakit. Itu bagian dari yang harus betul-betul harus kita pikirkan bagaimana mencari formula agar tingkat kelepasan bagi penyelenggara pemilu tidak terjadi lagi di pemilu 2024. Itu bagian-bagian yang terus harus KPU pikirkan agar pemilu itu menjadi ramah bagi penyelenggara pemilu itu sendiri. Jangan sampai kejadian-kejadian itu ya poinnya.
2024 bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu untuk presiden, DPR, legislatif ya, dan juga DPD. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sama prosesnya mungkin seperti di 2019 kemarin sama. 5 surat suara itu dilaksanakan mungkin di awal ya, Maret April lah begitu ya. Nah kemudian di bulan November di tahun 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dan juga gubernur dan wakil gubernur. Ini berdasarkan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tadi ya. Jadi oleh karena itu nih KPU nih sebagai penyelenggara mempersiapkan dari sekarang. Oke, ini himbauan nih kepada warga negara Indonesia yang baik untuk menyongsong adanya tahun pemilu, tahun demokrasi di 2024 nanti ini seperti apa? Harusnya sebaiknya warga Indonesia itu seperti apa? Kan tadi penyelenggaranya sudah nih harus banyak kesiapan dan lain sebagainya. Nah ini kalau sebagai warga masyarakat, sebagai sobat pemilih yang sekarang ini saat ini menyaksikan, biar nanti lebih siap juga untuk menyongsong tahun 2024 ini seperti apa gitu. Ya sebenarnya soal masyarakat ya, mungkin bicara soal masyarakat, sebenarnya masyarakat sudah cukup dewasa, sangat cukup cerdas di dalam hal soal pemilu maupun pilkada. Fakta membuktikan bahwa pemilu 2019 partisipasinya 81% secara nasional ya. Itu luar biasa dengan keserentakan itu. Artinya masyarakat sudah cukup mapan dan mengetahui. Yang perlu tantangan kita adalah terus bagaimana mengedukasi kepada pemilih ya, pada pemilih terkait dengan bagaimana sih mengantisipasi soal beredarnya hoax, begitu ya. Itu kan catatan, itu bagian dari catatan-catatan kita di pemilu 2019 ya. Di mana juga waktu Pilpres ada keterbelahan ya, pendukung, dan itu cukup membuat situasi pemilu Indonesia itu penuh ketegangan begitu ya. Padahal hakikatnya bahwa ini sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang tentu harus bernuansa kegembiraan ya, bernuansa kegembiraan. Ya kalau Indonesia kan menyebut pesta demokrasi kan begitu. Tetapi kenapa yang terjadi justru merebaknya ujaran kebencian, merebaknya hoax, kemudian politisasi SARA, ujaran-ujaran kebencian pasti masih ingat sebutan-sebutan di media sosial begitu ya, yang sedemikian masif antara cebong dan kampret misalnya begitu. Itu bagian dari terus bagaimana kita agar publik betul-betul cerdas di dalam memilah dan memilih informasi-informasi sehingga tidak terjebak pada isu-isu SARA, kemudian berita-berita bohong, hoax. Itu bagian dari tantangan bersama, bukan hanya KPU saja kan begitu. Maka kita terus bersinergi bahwa pemilu pilkada ini kan agenda nasional, jadi harus menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga masyarakat itu agar pelaksanaan itu sukses, apalagi dalam kondisi pandemi gitu ya. Ini kan butuh tambah tantangan lagi kan KPU. Nah mudah-mudahan tentu kita selalu berdoa bersama ya, mudah-mudahan di pemilu ke depan dan pemilihan ke depan di 2024 Indonesia sudah betul-betul bebas dari pandemi, bebas COVID-19, sehingga penyelenggara pun juga lebih fokus lagi kepada pemilihannya, kepada pemilunya. Lah kemarin itu kan KPU kan juga di samping kita fokus kepada pilkadanya, tetapi kita juga harus bagaimana memastikan seluruh jajaran penyelenggara taat protokol kesehatan, belum lagi kepada pemilihnya kita sosialisasinya. Alhamdulillah ya, kemarin kita berjalan dengan baik, sukses ya, dan alhamdulillah lagi ya, partisipasinya justru naik dibanding sebelum adanya pandemi. Dan yang lebih membuat kita optimis begitu ya, dengan protokol kesehatan yang kita terapkan yang ketat juga, itu tidak ada klaster akibat pilkada loh ya kemarin ya. Tidak ada informasi soal ini timbulnya klaster pilkada.
Nah, mudah-mudahan juga dengan hikmah itu kita bisa mengambil posisi, mengambil situasi positifnya sepanjang kita protokol kesehatan ya, kita tidak ada klaster lah. Gitu saja sih. Pasti ada hikmah di semuanya itu, meskipun waktu kemarin kan sempat pro dan kontra sebagian elemen masyarakat, tokoh-tokoh pakar-pakar pandemi juga menyarankan agar mengamankan agar ditunda. Tapi memang ya ini menjadi keputusan bersama, kita laksanakan sebaik-baiknya, di mana protokol kesehatan kita lakukan secara baik, secara ketat, dan pemilih pun juga patuh terhadap protokol kesehatan, patuh terhadap jadwal kehadiran mereka di TPS sehingga tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi penumpukan di TPS itu, dan endingnya partisipasi meningkat loh ya, partisipasi meningkat. Ini banyak hal yang nanti mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk melaksanakan pemilu di 2024, entah itu pemilu nasional dan pilkadanya. Semoga 2024 COVID sudah pergi. Mudah-mudahan sudah berakhir ya. Iya, sudah berakhir. Sudah pulih, sehat semuanya. Gitu. Kalau Bu Tria sendiri ini himbauan untuk sobat pemilih Karanganyar khususnya apa nih? Sobat pemilih Karanganyar apa ya? Kalau untuk menyongsong pemilu maupun pemilihan di 2024, saya kira seperti yang disampaikan oleh Mas Derajat tadi, hampir sama gitu ya kondisinya di Kabupaten Karanganyar. Karena kalau kita lihat dari tingkat partisipasi, kalau kita karena tidak melaksanakan jadi terakhir itu pemilu 2019, kita bandingkan dengan pemilihan di 2018. Pemilihan di 2018 itu tingkat partisipasinya untuk Karanganyar itu 80%, di angka 80 sekian persen. Nah itu kalau untuk di tingkat provinsi ini partisipasi nomor 3. Nah kemudian di pemilu 2019 itu ternyata mengalami peningkatan di angka 83, sekian persen gitu ya. Nah ini kan berarti partisipasi dari masyarakat Karanganyar itu kan sudah sangat baik begitu. Tetapi kalau kita berbicara partisipasi, bukan hanya kemudian tingkat kehadiran saja ya yang yang perlu kita jadikan indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Tetapi yang lebih utama lagi adalah kualitas dari kehadiran mereka gitu loh. Kualitas dari kehadiran mereka bisa dilihat dari mana? Dari sah dan tidak sahnya. Jadi pemahaman berkait bagaimana cara kita menyalurkan hak pilih, nah itu juga saya kira penting begitu ya. Dan alhamdulillah untuk di Karanganyar itu tingkat kualitasnya, pemahamannya dari masyarakat Karanganyar sudah cukup tinggi ya, di angka 96%. Nah ini kan sudah surat suara yang rusak betul, atau tidak sah itu juga sudah sedikit gitu. Betul, tetapi bukan berarti kemudian kita berpuas diri ya, karena yang 4% ini, 5% ini juga masih jadi PR kita gitu, untuk kita bisa memahamkan ke masyarakat Karanganyar. Kemudian tadi sudah disampaikan juga berkait dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap bulan, pemetaan data pemilih berkelanjutan. Nah ini di KPU Karanganyar untuk pelaksanaan itu kita sudah mengembangkan aplikasi Sidatan, sistem informasi data pemilih berkelanjutan. Nah ini yang sebenarnya sebagai sarana untuk kita mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi gitu. Jadi nanti bisa kedepannya bisa terwujud gitu ya, pemilih yang partisipatif. Jadi tidak kemudian kita kita perlu harus oyak-oyak gitu ya, ini ada yang meninggal misalnya begitu, harus dioyak-oyak dulu gitu, enggak. Tapi mereka sudah punya kesadaran peduli, sadar dan peduli untuk bisa berpartisipasi. Seru banget ya sore-sore. Oke, sobat pemilih, sudah banyak ya yang bisa kita dapatkan dari jagongan kita sore ini. Semoga ini bisa mencerahkan untuk kita semua, dan semoga tadi harapan-harapan dari kita
kita dan harapan-harapan dari sobat pemilih semuanya bahwa nanti pandemi ini bisa berlalu dan tahun 2024 nanti pelaksanaan pemilu maupun pilkada ini bisa berjalan dengan lancar, sukses dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Oke, demikian tadi Sobat Pemilih Jadi Tahu edisi kali ini. Jangan lupa simak juga Jadi Tahu edisi radio juga ada di 96,3 FM Swiba setiap bulannya. Dan jangan lupa juga kita ingatkan buat Sobat Pemilih semuanya untuk subscribe YouTube channelnya KPU Karanganyar dan ikuti dan follow media sosial dan media informasi KPU Karanganyar supaya informasi-informasi terkait demokrasi dan kepemiluan bisa kita sharing bersama. Oke, salam sehat selalu, jadi pemilih yang sehat, jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang berdaulat negara kuat. Oke, terima kasih untuk perhatian Sobat Pemilih semuanya.